Pada video ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dalam pendidikan kimia, yaitu proses belajar dalam kimia, khususnya bagaimana seseorang berkembang dari pemula, atau novice, menuju tingkat keahlian, atau expert. Selama ini, ketika kita berbicara tentang pembelajaran kimia, seringkali fokus kita tertuju pada jawaban yang benar, nilai ujian, atau seberapa banyak rumus yang berhasil dihafal oleh siswa. Namun, penelitian dalam bidang learning sciences menunjukkan bahwa keahlian dalam kimia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki, tetapi oleh cara pengetahuan itu diorganisasi dan digunakan. Bab ini mengajak kita untuk bergeser dari pertanyaan, apakah siswa bisa menjawab soal, menuju pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu, bagaimana siswa berpikir ketika menghadapi masalah kimia? Kita akan melihat bahwa dua siswa bisa mendapatkan jawaban yang sama, tetapi melalui proses belajar yang sangat berbeda. Dan perbedaan proses inilah yang menentukan apakah seseorang benar-benar belajar kimia, atau hanya kebetulan mendapatkan jawaban yang benar. Materi ini sangat relevan tidak hanya bagi mahasiswa pendidikan kimia, tetapi juga bagi dosen, guru, dan siapapun yang tertarik merancang pembelajaran kimia yang lebih bermakna dan berorientasi pada pengembangan cara berpikir ilmiah. Untuk membantu kita memahami alur pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu peta jalan presentasi ini. Kita akan memulai dengan sebuah vignette atau cerita singkat tentang dua siswa, Alex dan Jordan, yang mengerjakan soal kimia yang sama. Cerita ini bukan sekadar ilustrasi, tetapi akan menjadi benang merah dalam seluruh pembahasan bab ini. Setelah itu, kita masuk ke bagian 7.1, yaitu pembahasan tentang hakikat keahlian dalam kimia. Di sini kita akan menjawab pertanyaan kunci, apa sebenarnya yang diketahui oleh seorang ahli kimia? Dan apa yang membedakannya dari pemula, selain jumlah pengetahuan? Selanjutnya, pada bagian 7.2, kita akan membahas perkembangan dari novice menuju expert, termasuk tahapan-tahapan perkembangan keahlian, konsep threshold concept, dan peran pengetahuan awal atau prior knowledge. Pada bagian 7.3, fokus kita adalah deliberate practice, jenis latihan seperti apa yang benar-benar mendorong perkembangan keahlian, dan mengapa sebagian besar aktivitas belajar siswa sebenarnya kurang efektif. Kemudian, bagian 7.4 membahas problem solving dalam kimia, membedakan antara pendekatan algoritmik dan konseptual, serta membahas kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan siswa. Kita lalu masuk ke bagian 7.5 dan 7.6, yaitu tentang metakognisi dan self-regulated learning, atau kemampuan siswa untuk mengelola dan mengontrol proses berpikir dan belajarnya sendiri. Terakhir, bagian 7.7 akan merangkum seluruh temuan ini dalam bentuk implikasi instruksional, yaitu bagaimana kita, sebagai pendidik, dapat merancang pembelajaran kimia yang lebih mendukung perkembangan keahlian. Jadi, presentasi ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat praktis dan relevan untuk dunia pendidikan kimia. Kalimat ini adalah inti dari seluruh bab yang akan kita bahas. The answer was identical, the learning was not. Jawabannya sama, tetapi proses belajarnya tidak sama. Dalam dunia pendidikan, kita seringkali terjebak pada penilaian berbasis hasil akhir. Jika dua siswa menuliskan jawaban yang sama dan benar, kita cenderung berasumsi bahwa keduanya memahami materi dengan tingkat yang sama. Namun, kutipan ini mengingatkan kita bahwa jawaban yang benar tidak selalu mencerminkan pemahaman yang benar. Dua siswa bisa sampai pada jawaban yang sama melalui proses yang sangat berbeda. Yang satu mungkin memahami konsep secara mendalam, sementara yang lain mungkin hanya meniru langkah, menebak, atau menghafal contoh yang pernah ia lihat. Bab ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap proses kognitif di balik jawaban, dan tidak menyamakan keberhasilan jangka pendek dengan pembelajaran jangka panjang. Untuk memahami ini secara lebih konkret, kita akan masuk ke sebuah cerita singkat tentang dua siswa, Alex dan Jordan. Bayangkan sebuah situasi sederhana di kelas kimia. Seorang dosen memberikan soal berikut. Hitung pH larutan asam asetat 0,1 molar dengan nilai Ka tertentu. Mari kita lihat bagaimana dua siswa, Alex dan Jordan, menyelesaikan soal yang sama ini. Alex, sebagai pemula atau novice, langsung bereaksi begitu membaca soal. Ia segera membuka buku, mencari rumus pH, dan mulai memasukkan angka-angka. Ia tidak berhenti sejenak untuk bertanya, jenis masalah apa ini? Atau, kimia apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketika hasil pertamanya terasa janggal, Alex tidak mengevaluasi pendekatannya, tetapi justru mencoba rumus lain, mengubah susunan angka, dan berharap salah satunya menghasilkan jawaban yang cocok. Ia gagal mengenali bahwa ini adalah kasus asam lemah, yang memerlukan pendekatan kesetimbangan kimia. Tidak ada proses monitoring, tidak ada evaluasi strategi. Ketika akhirnya ia mendapatkan jawaban yang benar, perasaannya bukan puas, melainkan lega.
Jordan, sebaliknya, melakukan sesuatu yang tampak sederhana tetapi sangat penting. Ia berhenti sejenak untuk berpikir. Selama sekitar 30 detik, ia tidak menulis apapun. Dalam pikirannya, Jordan mengidentifikasi masalah ini sebagai asam lemah yang mengalami disosiasi parsial. Ia langsung mengaktifkan konsep kesetimbangan, menyiapkan tabel ICE, mempertimbangkan apakah aproksimasi dapat digunakan, dan mengecek kembali hasilnya secara kimia. Proses Jordan terstruktur, terarah, dan reflektif. Inilah contoh cara berpikir yang mendekati expert-like thinking. Perbedaan utama antara Alex dan Jordan bukan pada kecerdasan, bukan pada kecepatan, dan bahkan bukan pada jawaban akhir, melainkan pada cara mereka memandang dan mendekati masalah kimia. Kisah Alex dan Jordan membawa kita pada pertanyaan besar di bagian 7.1 ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keahlian dalam kimia? Selama bertahun-tahun, keahlian sering dipahami secara sederhana sebagai mengetahui lebih banyak. Dalam pandangan ini, seorang ahli kimia hanyalah seseorang yang menguasai lebih banyak fakta, rumus, dan prosedur dibandingkan pemula. Jika asumsi ini benar, maka tugas pendidikan menjadi cukup jelas, mentransfer sebanyak mungkin informasi dari guru ke siswa. Namun, penelitian dalam psikologi kognitif dan pendidikan menunjukkan bahwa asumsi ini keliru. Keahlian bukan sekadar soal kuantitas pengetahuan, tetapi soal kualitas dan organisasi pengetahuan tersebut. Seorang pakar kimia tidak hanya tahu lebih banyak, ia mengetahui secara berbeda. Pengetahuannya terstruktur dalam skema konseptual yang saling terhubung, dapat diakses dengan cepat, dan digunakan secara fleksibel untuk situasi baru. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kimia yang sesungguhnya bukan hanya agar siswa tahu, tetapi agar siswa belajar berpikir seperti ahli kimia. Pada slide-slide berikutnya, kita akan membedah secara lebih rinci apa saja karakteristik pengetahuan dan cara berpikir seorang pakar kimia, dan bagaimana perbedaannya dengan pemula. Pada slide ini, kita masuk lebih dalam ke salah satu perbedaan paling mendasar antara pemula dan pakar, yaitu cara pengetahuan mereka terorganisasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemula, atau novice, cenderung memiliki pengetahuan yang terfragmentasi. Mereka mengetahui banyak fakta, rumus, atau prosedur, tetapi pengetahuan tersebut berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, dan tidak terhubung oleh konsep yang lebih dalam. Alex adalah contoh yang sangat jelas. Ia tahu bahwa pH berkaitan dengan konsentrasi ion hidrogen. Ia juga tahu bahwa ada konstanta asam, Ka. Namun pengetahuan-pengetahuan ini tidak terhubung dalam satu kerangka pemahaman tentang kesetimbangan asam lemah. Akibatnya, ia tidak tahu bagaimana bergerak dari satu informasi ke informasi lain secara bermakna. Sebaliknya, pakar kimia memiliki pengetahuan yang tersusun dalam skema kognitif yang kaya dan saling terhubung. Skema ini bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan sebuah framework mental yang menyatukan konsep, prinsip, prosedur, dan kondisi penerapannya. Dalam kasus Jordan, skema tentang asam lemah mencakup pemahaman tentang disosiasi parsial, konsep kesetimbangan, tabel ICE, nilai Ka, aturan aproksimasi, dan rumus pH, semuanya terhubung dalam satu kesatuan. Skema seperti ini memberikan beberapa keunggulan besar. Pertama, pengetahuan menjadi lebih cepat diakses, karena diambil sebagai satu paket, bukan dirakit dari potongan-potongan kecil. Kedua, pengetahuan menjadi lebih mudah ditransfer ke situasi baru. Ketiga, skema menghemat working memory, sehingga kapasitas kognitif bisa digunakan untuk evaluasi dan pengecekan. Implikasinya sangat penting bagi pendidikan kimia. Tujuan pembelajaran bukan hanya mentransfer fakta, tetapi membantu siswa membangun skema konseptual yang menyerupai cara berpikir pakar. Perbedaan organisasi pengetahuan ini terlihat sangat jelas ketika kita melihat bagaimana pemula dan pakar mengklasifikasikan dan mengenali masalah. Pemula cenderung fokus pada fitur permukaan suatu soal. Mereka mengelompokkan soal berdasarkan tampilan luar, apakah soalnya berbicara tentang pH, tentang larutan, atau tentang reaksi tertentu. Dalam vignette kita, Alex membaca soal dan langsung berpikir, ini soal pH. Akibatnya, pendekatan yang ia gunakan adalah mencari rumus pH, tanpa mempertimbangkan jenis asam atau proses kimia yang mendasarinya. Pakar, sebaliknya, langsung menembus permukaan soal dan mengenali struktur dalamnya. Mereka bertanya, prinsip kimia apa yang bekerja di sini? Jordan tidak terjebak pada kata pH, tetapi segera mengenali bahwa ini adalah asam lemah yang mengalami disosiasi parsial, sehingga struktur dalamnya adalah masalah kesetimbangan kimia. Perbedaan ini sangat menentukan kemampuan transfer. Siswa yang hanya mengenali fitur permukaan akan kesulitan ketika bentuk soal sedikit dimodifikasi. Sebaliknya,
Siswa yang memahami struktur dalam dapat menerapkan pengetahuannya pada berbagai konteks yang tampak berbeda di permukaan. Inilah alasan mengapa pengajaran kimia yang terlalu menekankan tipe soal atau format soal seringkali memperkuat cara berpikir Novais. Yang perlu ditekankan adalah prinsip-prinsip kimia yang mendasari berbagai fenomena, sehingga siswa belajar melihat kesamaan struktural di balik keragaman konteks. Salah satu ciri paling mencolok dari keahlian adalah pengenalan pola yang cepat dan otomatis. Analogi yang sering digunakan adalah permainan catur. Seorang Grandmaster tidak menganalisis papan catur dengan menghitung satu persatu posisi bidak. Ia mengenali pola-pola bermakna secara instan, hasil dari ribuan jam pengalaman. Hal yang sama terjadi dalam kimia. Pakar kimia organik, misalnya, dapat melihat sebuah skema reaksi dan langsung mengenali jenis reaksi, mekanisme yang mungkin terjadi, serta produk utamanya, tanpa analisis langkah demi langkah yang terlihat. Pengenalan pola ini bersifat perseptual, bukan analitis. Ia muncul dari paparan yang luas dan beragam terhadap masalah-masalah yang memiliki struktur dalam serupa. Otomatisasi ini sangat penting karena membebaskan kapasitas kognitif. Ketika Jordan secara otomatis mengenali bahwa asam lemah berarti kesetimbangan, ia tidak perlu menghabiskan energi mental untuk mencari pendekatan. Energinya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih tingkat tinggi, seperti mengecek validitas aproksimasi atau menilai kewajaran jawaban. Alex, sebaliknya, menghabiskan hampir seluruh kapasitas kognitifnya untuk mencari rumus yang tepat. Tidak ada ruang tersisa untuk monitoring atau evaluasi. Implikasinya bagi pengajaran adalah jelas, pengenalan pola tidak bisa dibangun dengan satu atau dua contoh. Ia berkembang melalui latihan yang luas, bervariasi, dan terstruktur, yang menekankan struktur dalam daripada tampilan permukaan. Selain skema konseptual dan pengenalan pola, keahlian kimia juga ditandai oleh model mental yang kaya, terutama pada level partikel. Pakar kimia tidak hanya memanipulasi simbol dan persamaan. Mereka memiliki gambaran dinamis tentang apa yang terjadi pada tingkat molekul, bagaimana partikel berinteraksi, bergerak, berikatan, dan bereaksi. Pemula, sebaliknya, seringkali bekerja hampir sepenuhnya di level simbolik. Mereka mengerjakan persamaan, mengganti angka, dan mengikuti prosedur tanpa benar-benar membayangkan apa makna kimianya. Dalam kasus Jordan, frasa-frasa seperti disosiasi parsial dan kesetimbangan menunjukkan bahwa ia memiliki model mental implisit tentang molekul asam asetat di dalam air, sebagian terionisasi, sebagian tetap utuh, dan berada dalam keseimbangan dinamis. Alex tidak mengaktifkan model semacam ini. Ia melihat soal sebagai urusan angka dan rumus. Penelitian menunjukkan bahwa instruksi yang secara eksplisit menghubungkan representasi simbolik, makroskopik, dan submikroskopik sangat penting untuk pengembangan pemahaman konseptual. Dengan kata lain, ketika kita meminta siswa tidak hanya menghitung, tetapi juga menggambar, menjelaskan, dan memvisualisasikan proses kimia, kita membantu mereka membangun cara berpikir yang lebih menyerupai pakar. Sampai pada titik ini, kita telah membahas apa yang membedakan pemula dan pakar pada satu momen waktu. Namun pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana seseorang berpindah dari novice menuju expert? Keahlian tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang melalui proses jangka panjang, melalui pengalaman, latihan, kesalahan, dan refleksi. Bagian 7.2 ini membahas perkembangan tersebut sebagai sebuah progresi, bukan sebagai perbedaan hitam putih antara bisa dan tidak bisa. Kita akan melihat bahwa perkembangan keahlian bersifat tidak linear. Siswa tidak selalu bergerak maju secara mulus. Mereka seringkali berada pada fase transisi, memahami sebagian tetapi belum sepenuhnya, terutama ketika berhadapan dengan konsep-konsep kunci yang bersifat transformatif. Di bagian ini, kita akan membahas 3 komponen penting. Pertama, tahapan perkembangan keahlian. Kedua, threshold konsep yang mengubah cara siswa melihat kimia. Dan ketiga, peran pengetahuan awal dalam mendukung atau justru menghambat pembelajaran. Semua pembahasan ini akan membantu kita memahami bahwa kesulitan belajar kimia bukanlah kegagalan, melainkan bagian alami dari proses menjadi mahir dalam suatu disiplin ilmu. Pada slide ini, kita membahas salah satu model paling berpengaruh dalam memahami bagaimana keahlian berkembang, yaitu model 5 tahap dari Dreyfus dan Dreyfus. Model ini membantu kita memahami bahwa perkembangan keahlian bukanlah perbedaan antara bisa dan tidak bisa, tetapi sebuah kontinuum perkembangan cara berpikir dan bertindak. Tahap pertama adalah novice. Pada tahap ini, siswa sangat bergantung pada aturan, rumus, dan prosedur yang eksplisit. Mereka mengikuti langkah-langkah tanpa mempertimbangkan konteks. Alex adalah contoh khas novice.
Ia tahu bahwa ada rumus pH, tetapi tidak tahu kapan dan mengapa rumus tertentu digunakan. Tahap kedua adalah Advanced Beginner. Di sini, siswa mulai mengenali fitur-fitur kontekstual yang penting. Seorang siswa mungkin mulai menyadari bahwa asam lemah berbeda dengan asam kuat, tetapi penerapannya masih kaku dan prosedural. Tahap ketiga adalah kompeten. Pada tahap ini, siswa mulai mampu memilih di antara berbagai pendekatan secara sadar. Mereka dapat merencanakan strategi, meskipun prosesnya masih memerlukan usaha kognitif yang besar. Kesalahan tetap terjadi, tetapi kesalahan tersebut menjadi bahan refleksi. Tahap keempat adalah Proficient. Siswa pada tahap ini mulai melihat masalah secara holistik. Mereka seringkali sudah merasakan pendekatan yang tepat sebelum menganalisis detailnya. Kinerja menjadi lebih lancar dan efisien. Model ini penting karena menunjukkan bahwa kesulitan siswa seringkali bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena mereka berada pada tahap perkembangan tertentu yang memerlukan dukungan pedagogis yang sesuai. Tahap kelima dalam model Dreyfus adalah Expert. Seorang expert menampilkan kinerja yang tampak intuitif. Keputusan diambil dengan cepat dan tepat, tanpa analisis langkah demi langkah yang terlihat dari luar. Namun, penting untuk dipahami bahwa keahlian bersifat sangat spesifik terhadap domain. Jordan mungkin mendekati level expert dalam soal pH asam lemah, tetapi belum tentu memiliki keahlian yang sama dalam, misalnya, kinetika reaksi atau kimia organik. Disinilah muncul konsep yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu expertise reversal effect. Instruksi yang sangat membantu bagi novais, seperti contoh soal yang sangat rinci dan langkah-langkah eksplisit, dapat justru menghambat siswa yang sudah lebih maju. Siswa yang lebih kompeten membutuhkan ruang untuk berpikir mandiri, menghadapi tantangan yang autentik, dan mengembangkan strategi mereka sendiri. Implikasi pedagogisnya jelas, satu pendekatan pembelajaran tidak cocok untuk semua level siswa. Guru perlu peka terhadap posisi siswa dalam spektrum perkembangan keahlian dan menyesuaikan tingkat scaffolding secara bertahap. Prinsip kuncinya adalah, semakin berkembang kompetensi siswa, semakin besar pula otonomi belajar yang perlu diberikan. Selain berkembang secara bertahap, pembelajaran kimia juga ditandai oleh lompatan konseptual yang sangat signifikan, yang disebut sebagai threshold concept. Threshold concept adalah konsep yang, ketika benar-benar dipahami, mengubah cara siswa melihat seluruh bidang ilmu. Konsep ini bersifat transformatif, tidak mudah dibatalkan, dan biasanya mengintegrasikan banyak ide yang sebelumnya terpisah. Salah satu contoh paling klasik dalam kimia adalah konsep mol. Ketika siswa benar-benar memahami mol sebagai jembatan antara dunia makroskopik dan partikel, stakiometri tidak lagi menjadi permainan angka, tetapi menjadi representasi proses kimia yang nyata. Contoh lain adalah kesetimbangan dinamis. Banyak siswa membayangkan kesetimbangan sebagai kondisi diam. Memahami bahwa reaksi maju dan balik terus berlangsung adalah lompatan konseptual besar yang membuka pemahaman baru tentang asam basa, kelarutan, dan elektrokimia. Energi sebagai driving force juga merupakan threshold konsep penting. Ketika siswa memahami bahwa sistem kimia cenderung menuju energi bebas yang lebih rendah, berbagai topik yang tampak terpisah mulai terhubung. Threshold konsep seringkali terasa mengganggu dan membingungkan, tetapi justru disitulah letak kekuatannya sebagai pemicu pemahaman mendalam. Ketika siswa berhadapan dengan threshold konsep, mereka sering berada dalam kondisi yang disebut liminal space. Liminal space adalah fase transisi di mana siswa sudah meninggalkan pemahaman lama, tetapi belum sepenuhnya menguasai pemahaman yang baru. Pada fase ini, pemahaman siswa sering tampak tidak konsisten, dan performa mereka bisa naik turun. Sangat penting ditekankan bahwa liminal space bukan kegagalan belajar. Ini adalah bagian alami dari proses memahami konsep yang bersifat transformatif. Tugas pendidik bukan untuk mempercepat secara paksa proses ini, tetapi untuk mengenali dan mendukungnya melalui diskusi, representasi yang beragam, dan pengalaman belajar yang terfokus. Pada saat yang sama, prior knowledge memainkan peran kunci. Pengetahuan awal yang terorganisasi dengan baik akan menjadi jembatan menuju konsep baru. Namun, miskonsepsi yang kuat justru dapat menjadi penghalang, karena secara aktif menolak restrukturisasi pemahaman. Oleh karena itu, salah satu investasi terbaik dalam pembelajaran kimia adalah mengungkap dan mereorganisasi pengetahuan awal siswa, sebelum memasuki topik baru. Dengan memahami liminal space dan peran prior knowledge, kita dapat melihat kesulitan belajar siswa bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai indikator bahwa proses pembelajaran yang bermakna sedang berlangsung. Sampai pada bagian ini, kita telah membahas bagaimana pakar berpikir dan bagaimana keahlian berkembang. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang mendorong perkembangan tersebut? Penelitian lintas bidang,
mulai dari musik, olahraga, kedokteran, hingga sains, menunjukkan bahwa faktor penentunya bukan bakat semata, melainkan jenis latihan yang dilakukan. Bagian 7.3 ini memperkenalkan konsep yang sangat penting, yaitu deliberate practice, atau latihan yang disengaja dan terarah. Deliberate practice bukan sekadar latihan berulang. Ia adalah bentuk latihan yang dirancang secara khusus untuk mendorong perkembangan keahlian, dengan fokus pada perbaikan aspek-aspek spesifik dari kinerja seseorang. Dalam konteks kimia, ini berarti bahwa tidak semua aktivitas belajar, bahkan yang menyita waktu lama, akan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Yang menentukan adalah kualitas latihan, bukan kuantitasnya. Di slide-slide berikutnya, kita akan membahas ciri-ciri deliberate practice, membedakannya dari latihan biasa, serta implikasinya bagi desain pembelajaran kimia. Para peneliti, khususnya Erikson dan koleganya, mengidentifikasi beberapa ciri utama dari deliberate practice. Ciri pertama adalah berada di ujung kompetensi. Latihan harus cukup menantang sehingga menuntut usaha mental, tetapi tidak begitu sulit hingga membuat siswa benar-benar buntu. Dalam istilah pendidikan, ini sering dikaitkan dengan zone of proximal development. Ciri kedua adalah perhatian yang terfokus. Deliberate practice bukan latihan otomatis atau tanpa berpikir. Setiap sesi menuntut konsentrasi penuh, refleksi, dan kesadaran terhadap apa yang sedang dikerjakan. Ciri ketiga adalah umpan balik yang spesifik dan informatif. Bukan sekadar tahu bahwa jawaban salah, tetapi memahami mengapa salah dan bagaimana cara berpikir yang lebih tepat. Ciri keempat adalah pengulangan dengan variasi. Keterampilan yang sama perlu dilatih dalam konteks yang berbeda-beda agar pengetahuan menjadi fleksibel dan mudah ditransfer. Jika kita melihat pembelajaran kimia melalui lensa ini, kita mulai menyadari bahwa banyak aktivitas belajar siswa tidak memenuhi kriteria deliberate practice, meskipun tanpa produktif di permukaan. Slide ini membantu kita membedakan secara konkret antara latihan yang bukan deliberate practice dan latihan yang benar-benar mendukung perkembangan keahlian. Banyak aktivitas belajar yang umum dilakukan siswa, seperti mengerjakan soal yang sudah dikuasai, membaca ulang catatan secara pasif, atau mengulang tipe soal yang sama, memberikan rasa familiar, tetapi tidak banyak meningkatkan kemampuan. Aktivitas-aktivitas ini seringkali terasa nyaman karena siswa merasa bisa, tetapi justru disitulah masalahnya. Tidak ada tantangan kognitif yang berarti. Sebaliknya, deliberate practice dalam kimia melibatkan soal-soal yang sedikit berada di luar zona nyaman siswa. Soal-soal yang memaksa mereka bertanya, mengapa pendekatan ini yang tepat? Atau, prinsip kimia apa yang sebenarnya bekerja di sini? Strategi seperti self-explanation, interleave practice, yakni mencampur berbagai tipe soal, serta analisis pola kesalahan, adalah ciri khas latihan yang efektif. Yang menarik, deliberate practice seringkali tidak terasa nyaman. Ia menuntut usaha, membuat frustrasi pada tingkat tertentu, dan memaksa siswa menghadapi keterbatasan pemahamannya sendiri. Namun justru disitulah pembelajaran mendalam terjadi. Jika kita menerima bahwa deliberate practice adalah penggerak utama perkembangan keahlian, maka bagian ini membawa implikasi besar bagi peran guru dan dosen kimia. Pertanyaan kuncinya bukan lagi, apakah saya sudah menyampaikan semua materi? Tetapi, apakah siswa saya terlibat dalam latihan yang menuntut usaha mental, terarah, dan kaya umpan balik? Ini berarti bahwa desain soal dan tugas menjadi sangat krusial. Problem set perlu dirancang bertingkat, dengan kombinasi soal yang menantang tetapi tetap dapat didekati dengan usaha. Selain itu, self-assessment terstruktur membantu siswa mengenali kelemahan spesifik mereka sendiri, sehingga latihan berikutnya menjadi lebih terfokus. Penelitian juga menunjukkan efektivitas retrieval practice, seperti kuis rendah taruhan, yang memaksa siswa mengambil pengetahuan dari memori, bukan sekadar mengenalinya kembali. Terakhir, meminta siswa untuk menjelaskan alasan berpikir mereka, baik secara tertulis maupun lisan, adalah salah satu cara paling kuat untuk menciptakan latihan yang benar-benar effortful. Dengan perspektif ini, guru kimia bukan hanya penyampai materi, tetapi perancang pengalaman latihan yang secara sistematis membangun keahlian siswa. Kita sekarang memasuki bagian 7.4, yang membahas salah satu aktivitas paling sentral dalam pembelajaran kimia, yaitu problem solving. Kimia adalah disiplin yang sangat berbasis masalah. Mahasiswa dinilai melalui soal, guru mengajar melalui contoh soal, dan dalam praktik profesional, kimiawan terus-menerus memecahkan masalah nyata. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mengerjakan banyak soal tidak otomatis membuat seseorang mahir memecahkan masalah. Yang membedakan novice dan expert bukan seberapa sering mereka mengerjakan soal, tetapi bagaimana mereka mendekati, memikirkan, dan mengevaluasi masalah tersebut. Pada bagian ini,
kita akan melihat perbedaan pendekatan problem solving, strategi yang digunakan oleh pakar, serta kesalahan yang umum dilakukan siswa, dan yang paling penting, apa implikasinya bagi pengajaran kimia. Dengan memahami bagaimana problem solving bekerja secara kognitif, kita bisa merancang pembelajaran yang tidak hanya melatih hitung-hitungan, tetapi membangun cara berpikir kimia yang autentik. Salah satu temuan paling berpengaruh dalam penelitian pendidikan kimia adalah pembedaan antara problem solving algoritmik dan problem solving konseptual. Problem algoritmik adalah soal yang dapat diselesaikan dengan menjalankan prosedur yang sudah dikenal. Format soal dikenali, rumus dicocokkan, angka dimasukkan, dan hasil diperoleh. Banyak siswa tampil sangat baik dalam jenis soal ini. Namun, temuan penting dari penelitian Nuremberg dan Pickering menunjukkan bahwa keberhasilan algoritmik tidak menjamin pemahaman konseptual. Seorang siswa bisa menghitung pH asam lemah dengan benar, tetapi tidak memahami apa arti disosiasi parsial atau peran Ka pada tingkat molekuler. Problem konseptual, sebaliknya, menuntut pemahaman kimia yang mendalam. Soal jenis ini meminta siswa menjelaskan mengapa, memprediksi apa yang akan terjadi, atau menerapkan prinsip ke konteks baru. Inilah jenis problem solving yang menunjukkan apakah siswa benar-benar memahami kimia, karena memerlukan skema konseptual yang terintegrasi, bukan sekadar prosedur. Jika pembelajaran hanya menekankan soal algoritmik, kita berisiko menghasilkan siswa yang tampak mampu, tetapi pemahamannya rapuh dan sulit ditransfer. Slide ini membawa kita lebih dalam ke mekanisme kognitif di balik problem solving. Penelitian membedakan dua strategi utama, Means-Ends Analysis dan Forward Reasoning. Means-Ends Analysis adalah strategi yang umum digunakan oleh novice. Siswa memulai dari tujuan, misalnya mencari pH, lalu bekerja mundur dengan bertanya, rumus apa yang bisa menghasilkan pH? Alex menggunakan strategi ini. Ia memiliki tujuan, tetapi belum memiliki peta jalan konseptual. Akibatnya, ia harus secara bersamaan memikirkan tujuan, kondisi awal, dan berbagai kemungkinan rumus, yang sangat membebani waking memory. Forward reasoning, sebaliknya, adalah ciri khas problem solving pakar. Jordan memulai dari prinsip kimia, asam lemah disosiasi parsial kesetimbangan tabel ICE aproksimasi hitung konsentrasi ion pH. Proses ini terasa lebih lancar karena setiap langkah mengalir secara logis dari prinsip sebelumnya, bukan dari pencarian rumus. Implikasi pentingnya adalah ini, kimia harus diajarkan dengan prinsip sebagai titik awal, bukan sebagai target akhir. Setiap kali siswa bertanya, rumus apa yang dipakai, kita perlu mengembalikan mereka ke pertanyaan yang lebih fundamental. Kimia apa yang sedang terjadi? Antara algoritma kaku dan penalaran prinsip murni, terdapat alat penting yang sering digunakan pakar, yaitu heuristik. Heuristik adalah aturan praktis atau strategi umum yang membantu mengarahkan pemikiran, tanpa sepenuhnya menentukan solusi. Salah satu heuristik terpenting dalam kimia adalah representasi multilevel. Sebelum menghitung, pakar seringkali membayangkan atau bahkan menggambar apa yang terjadi di tingkat partikel. Heuristik kedua adalah mengidentifikasi prinsip kimia terlebih dahulu. Menentukan apakah masalah ini terkait kesetimbangan, stakiometri, termodinamika, atau kinetika akan langsung mengarahkan pendekatan yang relevan. Heuristik berikutnya adalah melakukan estimasi sebelum menghitung. Ini bukan soal ketelitian, tetapi tentang mengaktifkan intuisi kimia dan menyiapkan alat pengecekan kesalahan. Dan terakhir, mengecek kewajaran kimia hasil perhitungan. Apakah pH yang sangat rendah untuk asam lemah encer masuk akal? Jika tidak, seharusnya ada alarm konseptual. Heuristik tidak muncul secara otomatis. Ia perlu diajarkan secara eksplisit, dimodelkan oleh guru, dan dilatih secara sadar, agar siswa belajar berpikir seperti pakar. Slide ini membahas kesalahan yang sering terjadi dalam problem solving kimia, dan penting untuk kita pahami bahwa kesalahan-kesalahan ini tidak bersifat acak. Banyak kesalahan mencerminkan cara berpikir novice, bukan sekadar kurang teliti. Contohnya adalah kesalahan analisis dimensi, di mana siswa kehilangan jejak satuan dalam perhitungan multilangkah. Ini menunjukkan bahwa matematika dan makna kimia belum terintegrasi. Kesalahan tanda dan arah dalam termodinamika sering muncul karena siswa menghafal rumus tanpa memahami makna fisik dari tanda positif dan negatif. Kesalahan rasio stakiometri, menggunakan perbandingan terbalik, menunjukkan bahwa rasio diperlakukan sebagai manipulasi angka, bukan sebagai representasi hubungan antar spesies kimia. Aproksimasi yang digunakan tanpa memeriksa validitasnya juga mencerminkan pemahaman prosedural semata. Kesalahan-kesalahan ini memberi pesan penting bagi guru, memperbaiki jawaban saja tidak cukup. Kita perlu menelusuri kesalahan hingga ke pola pikir yang melahirkannya,
dan itulah titik intervensi pembelajaran yang paling bermakna. Pada bagian ini, kita sampai pada salah satu pesan terpenting dari seluruh bab, yaitu peran metakognisi dalam pembelajaran kimia. Jika kita kembali ke cerita Alex dan Jordan, perbedaan paling mendasar di antara keduanya bukan hanya pada pengetahuan kimia, tetapi pada cara mereka mengelola proses berpikirnya sendiri. Jordan secara sadar merencanakan pendekatan, memantau apakah langkahnya masuk akal, mengevaluasi validitas aproksimasi, dan memeriksa kewajaran hasil akhir. Alex, sebaliknya, menjalankan langkah demi langkah tanpa refleksi dan tanpa pengawasan diri. Kemampuan untuk berpikir tentang cara kita berpikir inilah yang disebut metakognisi. Dan ketika metakognisi ini menjadi bagian dari proses belajar yang disengaja dan berkelanjutan, kita menyebutnya self-regulated learning. Penelitian menunjukkan bahwa metakognisi adalah salah satu prediktor terkuat keberhasilan belajar, termasuk dalam kimia. Bahkan, siswa dengan kemampuan metakognitif yang baik sering mengungguli siswa dengan kecerdasan awal lebih tinggi tetapi metakognisi yang lemah. Oleh karena itu, metakognisi bukan pelengkap, melainkan inti dari pembelajaran kimia yang bermakna. Metakognisi biasanya dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu metacognitive knowledge dan metacognitive regulation. Metacognitive knowledge adalah pengetahuan seseorang tentang dirinya sendiri sebagai pembelajar. Ini mencakup kesadaran akan kekuatan dan kelemahan pribadi, jenis tugas yang sulit atau mudah, serta strategi belajar yang tersedia. Contohnya, seorang mahasiswa kimia yang mengatakan, "Saya lemah di termodinamika dan sering salah tanda, jadi saya perlu ekstra hati-hati dan mengecek satuan," sedang menunjukkan metacognitive knowledge. Komponen kedua adalah metacognitive regulation, yaitu proses pengendalian yang aktif terhadap pembelajaran. Metacognitive regulation terdiri dari 3 proses utama: planning, monitoring, dan evaluating. Ketiganya terlihat sangat jelas dalam cara Jordan menyelesaikan soal. Ia merencanakan pendekatan sebelum mulai, memonitor kemajuan dan asumsi selama pengerjaan, dan mengevaluasi hasil akhirnya. Dengan kata lain, metakognisi bukan hanya soal kesadaran, tetapi tentang tindakan sadar yang mengarahkan proses belajar. Dari ketiga komponen regulasi metakognitif, perencanaan seringkali yang paling diabaikan oleh siswa. Dalam banyak situasi pembelajaran, terutama ujian, siswa merasa harus langsung bertindak. Ada tekanan untuk terlihat tahu dan bergerak cepat. Alex mencerminkan pola ini. Begitu membaca soal, ia langsung mencari rumus, tanpa berhenti sejenak untuk memahami jenis masalah yang sedang dihadapi. Jordan, sebaliknya, meluangkan sekitar 30 detik untuk merencanakan. Ia mengkategorikan masalah sebagai soal asam lemah, mengaktifkan skema kesetimbangan, dan mengantisipasi titik keputusan, seperti apakah aproksimasi layak digunakan. Waktu singkat untuk perencanaan ini menghasilkan alur penyelesaian yang jauh lebih efisien dan koheren. Bagi guru, implikasinya sangat jelas. Kita perlu mengajarkan perencanaan secara eksplisit, misalnya melalui pertanyaan pemantik seperti, "Jenis kimia apa yang bekerja di sini? Informasi apa yang diberikan dan apa yang ditanyakan? Pendekatan apa yang paling masuk akal?" Dengan cara ini, kita membantu siswa membangun kebiasaan berpikir yang lebih reflektif dan terarah. Setelah perencanaan, komponen metakognitif yang sangat krusial adalah monitoring, yaitu kemampuan untuk melacak pemahaman dan kemajuan diri sendiri selama belajar. Salah satu masalah besar dalam pembelajaran kimia adalah apa yang disebut illusion of knowing. Siswa sering merasa paham ketika membaca penjelasan atau melihat contoh, tetapi ketika harus mengerjakan sendiri, pemahamannya runtuh. Alex mengangguk saat dosen menjelaskan di kelas, tetapi kesulitan saat mengerjakan soal secara mandiri. Salah satu cara paling efektif untuk melawan ilusi ini adalah self-testing, bukan membaca ulang. Mengambil informasi dari ingatan memaksa siswa berhadapan dengan apa yang benar-benar mereka kuasai dan belum kuasai. Strategi penting lainnya adalah self-explanation. Setiap kali siswa menjelaskan mengapa suatu langkah valid dan apa alternatifnya, mereka memproses informasi secara jauh lebih dalam. Teknik seperti think aloud dan konsep mapping juga membantu membuat monitoring yang biasanya implisit menjadi eksplisit dan terlihat, baik bagi siswa maupun guru. Monitoring yang baik memungkinkan siswa menghentikan strategi yang tidak produktif sebelum terlambat. Metakognisi merupakan inti dari konsep yang lebih luas, yaitu self-regulated learning, atau pembelajaran yang diatur secara mandiri. Menurut model Zimmerman, self-regulated learning bersifat siklik dan berkelanjutan, terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah forethought, atau perencanaan. Di sini siswa menetapkan tujuan, merencanakan strategi, dan membangun keyakinan diri. Fase kedua adalah performance, yaitu pelaksanaan.
Siswa memonitor diri sendiri, memberi instruksi internal, menggunakan imagery mental, dan menjaga fokus perhatian. Fase ketiga adalah self-reflection, atau evaluasi diri. Setelah tugas selesai, siswa menilai kinerjanya, menganalisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, dan menyesuaikan strategi ke depan. Siklus ini tidak berhenti. Refleksi dari satu tugas menjadi dasar perencanaan pada tugas berikutnya. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mampu mengelola siklus ini belajar lebih efektif, bertahan lebih lama dalam menghadapi kesulitan, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Kabar baiknya, self-regulated learning dapat diajarkan. Dengan modeling, prompt reflektif, dan desain pembelajaran yang tepat, guru kimia dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan tangguh. Kita sekarang sampai pada bagian yang sangat penting dari bab 7, yaitu implikasi instruksional. Semua pembahasan sebelumnya, tentang novice dan expert, tentang skema pengetahuan, deliberate practice, problem solving, dan metakognisi, akan kehilangan maknanya jika tidak diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran nyata di kelas kimia. Pertanyaan utama pada bagian ini adalah, jika kita ingin siswa berkembang dari novice menuju expert-like thinking, seperti apa pembelajaran kimia seharusnya dirancang? Bagian 7.7 ini tidak menawarkan satu metode ajaib, tetapi menyajikan prinsip-prinsip desain pembelajaran yang selaras dengan cara kerja pembelajaran manusia berdasarkan riset. Prinsip-prinsip ini membantu kita menghindari jebakan pembelajaran yang tanpa efektif di permukaan, karena siswa terlihat mengerti atau bisa mengerjakan soal, tetapi sebenarnya tidak membangun pemahaman jangka panjang. Pada slide berikutnya, kita akan membahas 5 prinsip utama yang dapat menjadi panduan dalam merancang pembelajaran kimia yang mendukung perkembangan keahlian. Slide ini merangkum 5 prinsip desain instruksional yang dapat membantu siswa mengembangkan cara berpikir seperti pakar kimia. Prinsip pertama adalah menjadikan expert thinking terlihat. Guru seringkali menunjukkan hasil akhir dan prosedur rapi, tetapi menyembunyikan proses berpikir di baliknya. Dengan tingkah laut, guru memodelkan bagaimana seorang pakar merencanakan, memantau, dan memverifikasi solusi. Prinsip kedua adalah mengorganisasikan konten berdasarkan struktur konseptual yang dalam, bukan sekadar topik permukaan. Tujuannya agar siswa belajar mengenali pola dan prinsip lintas konteks. Prinsip ketiga adalah mempromosikan effortful practice. Pembelajaran yang terlalu mudah memang terasa menyenangkan, tetapi jarang menghasilkan pertumbuhan kognitif. Interleave practice, retrieval practice, dan self-explanation adalah contoh strategi yang menuntut usaha mental. Prinsip keempat adalah mendukung productive struggle. Kebingungan yang terarah dan bermakna adalah bagian penting dari pembelajaran, bukan sesuatu yang harus dihindari. Prinsip-prinsip ini menempatkan guru sebagai desainer pengalaman belajar, bukan sekadar penyampai informasi. Slide ini memperdalam 2 prinsip terakhir, yaitu pengembangan metakognisi dan dukungan terhadap productive struggle. Pertama, penting untuk dipahami bahwa metakognisi tidak memerlukan kurikulum tersendiri. Ia dapat, dan seharusnya, diintegrasikan ke dalam pembelajaran kimia sehari-hari. Contohnya, guru dapat memulai sesi problem solving dengan memodelkan fase perencanaan, atau menggunakan exam wrappers untuk refleksi pasca ujian. Prompt sederhana seperti, bagian mana yang paling sulit dan mengapa, dapat melatih kesadaran berpikir siswa. Kedua, kita perlu membedakan antara productive struggle dan unproductive struggle. Productive struggle terjadi ketika siswa menghadapi tantangan konseptual yang nyata, memahami tujuan, tetapi belum sepenuhnya tahu solusinya. Inilah kondisi ideal untuk belajar. Unproductive struggle, seperti yang dialami Alex, ditandai oleh usaha tanpa arah, mencari rumus secara acak tanpa pemahaman kimia. Respons guru terhadap kebingungan siswa sangat menentukan. Bukan hanya memberikan jawaban langsung, pertanyaan seperti, apa yang sudah kamu ketahui tentang soal ini? Pendekatan apa yang sudah kamu coba? Apa yang akan terjadi jika kondisi ini diubah? Tetapi membantu siswa tetap berada dalam zona struggle yang produktif. Ketika pembelajaran dirancang dengan perspektif ini, kelas kimia dapat menjadi ruang yang aman untuk berpikir, salah, merevisi, dan benar-benar belajar, bukan sekadar tempat mencari jawaban benar secepat mungkin. Sebelum kita mengakhiri pembahasan bab 7, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merangkum ide-ide utama yang telah kita bahas. Pesan pertama dan paling mendasar dari bab ini adalah bahwa keahlian dalam kimia bukan sekadar mengetahui lebih banyak, melainkan mengetahui secara berbeda. Pakar memiliki pengetahuan yang terorganisasi dalam skema konseptual yang kaya dan saling terhubung, bukan sekadar kumpulan rumus dan fakta. Kedua, perkembangan dari novice menuju expert tidak bersifat linier.
Proses ini melibatkan tahapan-tahapan perkembangan, serta threshold konsep yang bersifat transformatif. Ketika siswa mengalami kebingungan dan inkonsistensi, seringkali mereka sedang berada di liminal space, bukan gagal, tetapi sedang belajar secara mendalam. Ketiga, deliberate practice adalah penggerak utama perkembangan keahlian. Latihan yang effortful, terarah, dan kaya umpan balik jauh lebih menentukan daripada sekadar banyaknya waktu belajar atau jumlah soal yang dikerjakan. Keempat, penelitian problem solving menunjukkan perbedaan tajam antara novice dan expert. Novice cenderung bekerja mundur dari rumus kejawaban, sementara expert bekerja maju dari prinsip kimia. Mengajarkan heuristik, forward reasoning, dan pengecekan kewajaran kimia adalah langkah strategis untuk membantu siswa berkembang. Kelima, metakognisi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi, merupakan prediktor kuat keberhasilan belajar kimia, dan yang terpenting, metakognisi dapat diajarkan. Terakhir, self-regulated learning menempatkan siswa sebagai pengelola aktif pembelajarannya sendiri, bukan sekadar penerima materi. Jika kita melihat keseluruhannya, Bab 7 mengajak kita untuk memandang pembelajaran kimia sebagai proses pembentukan cara berpikir, bukan sekadar penguasaan konten. Berikut ini beberapa pertanyaan refleksi yang sangat penting, terutama bagi kita yang berperan sebagai pendidik atau calon pendidik kimia. Pertanyaan pertama mengajak kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dari pengalaman belajar atau mengajar kimia, karakteristik novice mana yang masih kita temui dalam diri kita sendiri? Pertanyaan ini penting karena bahkan dosen atau guru berpengalaman pun bisa kembali bersikap seperti novice ketika menghadapi topik baru atau konteks yang tidak familiar. Pertanyaan kedua menantang kita secara instruksional. Apa satu aspek pembelajaran kimia yang dapat kita ubah agar lebih mendukung deliberate practice, bukan sekadar latihan pasif? Ini bisa berkaitan dengan desain soal, cara memberi umpan balik, atau bagaimana kita menggunakan waktu di kelas. Pertanyaan ketiga mengajak kita mengidentifikasi threshold konsep. Konsep apa dalam kimia yang paling troublesome bagi siswa kita, dan strategi apa yang dapat membantu mereka menyeberanginya? Dan pertanyaan keempat menyentuh aspek budaya kelas. Bagaimana kita dapat membangun lingkungan belajar yang menghargai produktif struggle, bukan menghukumnya sebagai kegagalan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk dijawab secara cepat, tetapi untuk direfleksikan secara mendalam dan dijadikan dasar pengembangan praktik mengajar. Dengan demikian, kita sampai pada akhir pembahasan bab 7 tentang proses belajar dalam kimia dari novice menuju expert. Bab ini menegaskan bahwa pembelajaran kimia yang bermakna tidak diukur dari seberapa cepat siswa mendapatkan jawaban yang benar, tetapi dari bagaimana cara mereka berpikir, bernalar, dan merefleksikan proses tersebut. Kisah Alex dan Jordan mengingatkan kita bahwa dua jawaban yang sama bisa berasal dari proses belajar yang sangat berbeda, dan tugas pendidik adalah memastikan bahwa proses belajar itulah yang berkembang. Semoga pembahasan ini membantu kita melihat pembelajaran kimia dengan perspektif yang lebih luas, lebih manusiawi, dan lebih berbasis riset. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi praktik pembelajaran kimia yang lebih baik ke depan.